lari ngelilingi seni. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ayo dulur tetap kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Sedang rasa diatur kulo kembali di program acara obrolan komunitas kali ini ya. Dan pada pagi hari ini obrolan komunitas kita dengan komunitas Bujang Gadis Setia Bala Putra Dewa Palembang dengan tema dari mahasiswa biasa. Ya, dengan tema dari mahasiswa biasa menjadi role model. Ini kisah para bujang gadis kampus yang ada di Setia Bala Putra Dewa Palembang. Kita lanjut dulur-dulur galo-galo dengan obrolan bersama narasumber kita. Ada tiga wong ya pada pagi hari ini yang akan kita ajak ngobrol. Yaitu yang pertama ada M. Ridwan Alfaris. Benar ya? Alfaris. Iya. Kita kenal. Halo, Assalamualaikum. Halo, Ridwan. Iya, halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan Muhammad Ridwan Alfaris ini bujang setia BPD ya. Iya. Yang juara 1. Ya. Ada juga gadis setianya ya. Ada Dede Nur Habibah. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dan ada satu lagi Sinta Triwayuni, gadis berbakat setia BPD. Iya, Pak. Ya. Apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Dan yang pastinya ini kita tanya-tanya dulu. Ini Kak yang angkatan berapa nih sekarang? Ini BGBPD angkatan yang kedua. Yang kedua. Yang Iya. pertama tahun kemarin atau? Yang pertama tahun 2023. 2023. Jadi setiap tahun diadakan. Iya, betul. Oke. Setiap tahun ini terpilih berapa orang pasang? Kalau tahun kemarin karena masih perdana, jadi yang dipilih itu 9 pasang. Nah, sekarang Kalau tahun kami yang dipilih 10 pasang. 10 pasang. Oke. Dari Ridwan dulu, mungkin bisa cerita kenapa kok mau ikut bujang gadis kampus ya? Di kampusnya kampus Bala Putra Dewa ya. Dan potensi apa saja yang bisa diangkat dari pribadi menurut kampusnya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Wak atas kesempatannya. Jadi menurut Ridwan, hal apa sih yang membuat Ridwan untuk tergerak ikut ke Bujang Gadis STA Bala Putra Dewa ini? Dari pengalaman Ridwan sendiri Wak, di SMA Ridwan sudah mulai terjun di dunia perpejanan seperti bujang gadis. Jadi di SMA kemarin Ridwan sudah ikut bujang gadis. Nah, untuk nextnya ke kuliah, jadi Ridwan mikir apa sih yang bisa Ridwan kembangkan, apa sih yang bisa Ridwan bawa di kuliah ini pada masa SMA kemarin. Dan kebetulan ada UKM bujang gadis ini Wak, yang mana yang sejalan lah ibarat katanya tuh. Sejalan yang bisa Ridwan kembangkan. Dan awalnya Ridwan tuh masih mikir-mikir Wak, masih ragu-ragu karena berhubung kita mahasiswa kan. Jadi pengennya tuh cuman fokus belajar, kuliah pulang aja. Nah, setelah Ridwan pikir-pikir, setelah Ridwan menelaah lebih lanjut, Ridwan tuh tergerak ikut bujang gadis karena ingin memperkenalkan kampus ini Wak. Karena Ridwan kan sering keluar nih Pak. Buat sekolah tinggi ini kan maaf kata tuh kurang dikenal
oleh orang-orang. Jadi Ridwan tergerak ingin ikut Bujang Gadis ini dan ingin memperkenalkan kampus dengan cara mengembangkan prestasi di dalam Bujang Gadis ini, Pak. Oke. Gitu. Mengembangkan ya. Iya. Setelah ikut dapat nggak kira pengembangan tadi? Ini berapa bulan sudah dikukuhkan? Sudah berapa bulan, Tak? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Dan banyak kegiatan ya? Iya, sudah. Sudah dapat belum ya apa yang atau masih mencari? Kalau untuk yang dikembangkan di sini Ridwan bisa mengembangkan berhubung Ridwan juga menjadi ketua angkatan dan bujangnya, Ridwan mengembangkan public speaking Ridwan, berbicara dengan teman-teman, mengembangkan jiwa kepemimpinan Ridwan. Terus Ridwan sempat ikut pageant-pageant di luar seperti Bujang Gadis Kampus. Pernah ya? Iya. Walaupun nggak lolos, Pak. Ya, namanya apa ya? Mencoba. Mencoba, semuanya harus dicoba ya. Iya, betul. Oke. Jadi beberapa itu. Ya, kembali mungkin ke Dedek ya, ke Dedek sekali nih. Dedek sebagai gadis kampusnya ya untuk juara satunya ya. Ya. Itu tadi berapa pasang tadi gimana? 10 pasang. 10 pasang, ya. 10 pasang ini berapa tahap kemarin lomba ya? Tes. Tesnya? Ada itu dari wawancara, terus ada seleksi untuk tahap semifinal, terus grand final. Oke. Terus banyak tahapnya jadi itu rapet dah waktunya untuk bagaimana ngaturin ke kuliah. Oh, kebetulan kami pemilihan itu libur kuliah. Libur semester kuliah. Oh, pas libur semester 1 Iya. bulan 2 bulan dia. Iya. Oke, ya. Terus apa yang berkesan dalam pemilihan kemarin? Yang sangat berkesan itu kebersamaan kami kebersamaan kami 10 pasang itu. 20 orang. Ya, 20 orang. Kan kami pertama tuh belum saling kenal. Jadi di situ saling kenal, jiwa keluargaan kami tuh sangat erat di situ. Oke. Dan di situ bisa bisa dibilang kita mencari pengalaman baru gitu. Mencari pengalaman baru ya. Ya. Oke, untuk Sinta, ini kan Sinta berbakat ya. Dalam arti kata juara 1, 2 dan berbakat. Ini ada penghargaan-penghargaan lain selain berbakat? Banyak, Pak. Untuk 10 pasang itu kami memiliki gelar masing-masing ya, Ridwan. Ada yang persahabatan, terus fotogenik, dan masih banyak lainnya. Untuk 10 pasang itu kami mendapatkan semua, Pak. Oke, semuanya dapat penghargaan ya. Iya, Pak. Oke. Nah ini seperti tadi dijelaskan oleh Ridwan bahwa diikutkan juga ada kompetisi di luar kampus ya. Seperti ada pageantnya Bujang Gadis Kampus ya. Dan kegiatan yang lainnya selain di kampus apa aja di luar? Ada mungkin berinteraksi dengan komunitas lainnya? Kalau komunitas lainnya, Ridwan sempat ikut ada yang namanya waktu zaman SMA Forum Pelajar Sumatera Selatan. Yeah. Tapi kalau untuk di masa kuliah ini, Ridwan ikut di kayak dunia pergerakan mahasiswa begitu. Jadi kalau untuk mengasah intelektual, biar kita melek demokrasi, Pak, seperti itu. Betul. Ya. Kalian ini berbagai jurusan ya? Ada berapa jurusan kalau di Setia? 2 jurusan, Pak. Apa saja? S1 Ilmu Administrasi Negara dan D3 Administrasi. Dari 10 pasang tadi rata-rata mungkin belum banyak yang kenal akrab ya? Iya. Iya, itu semester berapa aja yang lewat? Semester 3 dan 5. Yang diperbolehkan? Ya. 3 dan Dan 5. Ya. Dengan adanya kegiatan ini teman-teman ini ya bisa dikatakan dibilang nambah akrab ya. 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 Terus apa yang mungkin program-program kerjanya untuk Bujang Gadis sendiri selama 1 tahun ini? Selain mungkin sebagai dutanya kampus ya, sudah ada program kerjanya yang mungkin diimplementasikan pada tahun-tahun 2003 dan sekarang udah mungkin dilanjutkan. Contohnya apa saja programnya? Boleh. Ada yang mau nambahin? Siapa? Sinta. Sinta, programnya apa aja? Selain ada seni bakat, mungkin tadi bakat, ada kegiatan sosial, apa saja mungkin?
Untuk tahun ini kami usahakan untuk bergabung dengan komunitas di luar kampus, Pak. Seperti kampus Bujang Gadis Palembang, terus seni-seni yang ada di kota Palembang. Ya. Jadi di Bujang Gadis Palembang ini kan ada namanya apa yang pelatihan ya. Dari dosen-dosen atau mungkin dari luar tadi ya. Dan selama 1 bulan ini belum ada dapat, mungkin sudah pelatihan-pelatihan itu dapat pada saat pemilihan kemarin. Ini peserta yang daftar berapa orang, Bro? Yang daftar kemarin kurang lebih ada 60 orang. 60 orang. Iya. Terus seleksi lah 20 ya. Iya. 20. Oke. Kemampuan apa saja yang ditunjukkan kemarin kebanyakan? Kalau Kayak Ridwan sendiri kemampuannya apa tuh? dalam bakatnya Bakatnya. Kalau dalam bakat Ridwan kemarin menampilkan bergitar sambil bernyanyi. Oh, musik ya. Iya. Dan itu memang hobinya Ridwan. Iya, kebetulan di Ridwan kan di perumahan, jadi sering nongkrong dengan kawan-kawan ya. Seperti Iya, oke. Kalau Dedek Saya juga nunjukin bakat bernyanyi. penyanyi. Ya. Jadi itu juga termasuk dalam nilai plus juga ya. Iya. Iya. Kalau Sinta? Kalau Sinta kemarin collab sama Bujang favorit di kampus Etia Balaputra Dewa. Yaitu Sinta collabnya itu seni seperti teater terus dicampur dengan puisi, Pak. Oke. Ya. Ini kan kalian tadi ada yang juara 1, 2, 3. Harapan juga ada. ada. Nah, terus yang berbakat dan Persahabatan, fotogenik, favorit, harapan 1 sampai 3 ya. Iya. Jadi ada satu peserta itu bisa dapat 2 penghargaan enggak? Enggak. Satu-satu? Satu-satu. Iya. Yang lingkungan ada penghargaan yang terlingkungan? Belum ada. Oke, misalkan untuk larinya ke pemilihan lingkungan gitu ya. Iya, betul. Oke. Selama ikut pemilihan karantina, apa yang mungkin bisa menjadi kesan bagi teman-teman ini? Mungkin dari Sinta. Kalau dari Sinta sih kesannya itu Selain kebersamaan ya. selain kebersamaan itu mendapat pengalaman baru, relasi yang lebih luas dan mengenal dunia pageant. Oke, mengenal baru. Rata-rata orang-orang pemula semua ya, atau Iya. ada yang pernah ikut gitu dalam 10 pasang tadi? Yang pernah ikut mungkin setahu Ridwan cuman Ridwan, Pak. Yang lainnya masih baru semua. Oke, makanya belum mungkin tadi program kerja ya. Ya. Program kerja itu penting karena mungkin tadi itu menambah kegiatan yang ada di Ikatan Bujang Gadis ini ya. Dan kalau di sehari-hari di kampus selalu pakai selempang ini tuh atau gimana kalau tidak ya? Tidak. Kalau undangan aja ya. Lagi ada Ya, undangan, lagi ada oke. kegiatan. Terus di kampus sendiri ini kan kita temanya tentang role model ya. Role model itu kan adalah contoh ya, contoh yang baik ya. Yang pastinya. Bagaimana untuk teman-teman ini memberikan contoh yang ada di dalam Bujang Gadis kampus untuk ke teman-temannya? Kalau mungkin Ridwan mungkin. Kalau dari Ridwan sendiri, Pak, Ridwan mencontohkan dengan cara datang tepat waktu di jam ini kelas kan. Yeah. Untuk berpakaian sewajarnya, berpakaian rapi sesuai aturan-aturan di kampus. Akhlak lah ya. Iya, akhlak, attitude kita dengan dosen. Dan belajar yang giat, terus mengikuti organisasi-organisasi yang lebih aktif. Jadi teman-teman tuh termotivasi lah, Pak, bisa dibilang begitu. Termotivasi. Iya, bisa dibilang memotivasi kawan-kawan untuk lebih baik lagi. Oke. Dan ada nilai tambah lah ya, adanya Bujang Gadis ya. Berapa kelas jumlahnya di kampus itu? Itu pagi sekolahnya atau siang? Kalau untuk sekarang lagi Zoom, Pak, kelasnya. Kenapa? Ada pembangunan? Iya, mungkin kekurangan bukan kekurangan sih, Pak. Itu kelebihan mahasiswa. Jadi kelasnya itu kita dibagi, Pak. Jadi mungkin ada yang pagi, ada yang siang, terus ada yang Zoom seperti itu, Pak. Oke. Dan
kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya setelah yang berikut ini. Jadi dulu galo-galo jangan kemana-mana, kita bakal masuk sesi yang kedua. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Main isuannya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dulur pendengar di mana berada. Program obrolan komunitas pada pagi hari ini. Dan dengan tema dari mahasiswa biasa menjadi role model, kisah para bujang gadis kampus bersama komunitas bujang gadis kampus Setia Bala Putra Dewa Palembang. Ada Sinta, ada Ridwan dan juga Dede Nur Hafifah. Dan untuk bercerita mungkin kembali dengan bagaimana ini kan baru 1 bulan ya, ada belum sampai ya untuk pemilihannya juga. Itu ada masa-masa karantina deh. Berapa hari karantinanya? 1 bulan. Hah? Karantinanya 1 bulan. 1 bulan itu maksudnya karantina itu dikumpulkan 2 minggu. 2 minggu, tapi setiap berapa hari? Atau 2 minggu itu nggak pulang-pulang? 2 minggu itu full, Pak. Kita tiap hari dari jam, misal kita disuruh kumpul jam 8, ntar kita pulangnya sore. Jadi ntar disuruh pulang istirahat, besoknya lagi seperti itu juga, Pak. Oke, jadi dari pagi sampai sore. Oke. Ya. Jadi tidak ada yang full karantina dalam arti kata 2 hari 3 hari kumpul bersama? Nggak ada. Nggak ada. Jadi hanya private saja ya, kegiatan private gitu untuk hanya 10 pasang itu. Iya betul. Ya. Dan yang diberikan informasi atau juga nambah wawasan apa aja bentuknya kalau yang selama 2 minggu itu? Yang sudah terpilih itu kan ya. Boleh mungkin Sinta tambahin yang selama ini yang diikuti selama 2 minggu tadi. Untuk yang kita ikuti, kita tuh banyak belajar, Pak. Dari berperilaku, terus untuk itu kan karantina, kita diajarkan semua dari cara duduk, makan, itu semuanya ada cara. Terus Cara jalannya. Cara jalannya. Berbicara gitu. Diajarkan cara beropini. Ya penting itu ya. Terus opini. belajar nari dan parade. Kayak public speaking gitu ya. Ya. Itu yang melatihnya kakak-kakaknya atau dari dosen atau orang luar? Kalau dari kakak-kakaknya ada, terus ketika ingin memasuki grand final, dia kan dari karantina sampai semifinal, Kak. Nah, setelah masuk ke tahap mau grand final itu ada yang dari luar. Kita ajak untuk melatih. Oh, dari luar ya. Iya. Okay. Kami dibantu oleh coach Abang Acuy. Abang Acuy itu dari sekolah model tuh? Itu coach yang terkenal di Palembang. Oh, untuk melatih ya. Emang terbiasa. Dan itu disiapkan oleh kampus. Iya, betul. Oke, ya. Bukan sponsor ya, disiapkan ya. Ya, dan selama 2 minggu finalnya di mana? Di kampus atau di hotel di mana? Di ballroom Suwarna Dwipa kemarin. Oke, dan disaksikan banyak orang ya. Iya, dan disaksikan oleh kawan-kawan kampus lain dan lain-lain. Ada rasa bangga lah kayak. Oh, sangat sekali. Nah, bisa disebut diceritakan ya Ridwan, ya, bangga sebatas mana gitu? Iya. Ya, batasnya mana bangganya? Kalau Ridwan menurut ini itu sangat suatu pencapaian sangat membanggakan sekali, Pak. Keluarga nonton? Keluarga nonton, kawan-kawan nonton. Iya. Jadi itu suatu yang membuat terharu ada kemarin. Terus campur aduk lah, Pak. Susah kalau dijelasin pas di kemarin itu. Kalau Dedek? Ya bangga, terharu. Kebetulan yang nonton cuman ada kakak aja, jadi terharu juga sih, bangga gitu. Iya, enggak ini kawan-kawan atau keluarga besar? Enggak, cuman kakak aja. Ya, tinggalnya jauh dari Palembang? Kebetulan kalau orang tua tinggalnya di Bengkulu. Oh, di sini sama kakak? Ya. Oke, itu masuk orang merantau ya? Iya. Ya. Sinta? Kalau Sinta bangga dan terharu banget bisa sampai di tahap ini, sampai menjadi gadis berbakat STA Bala Putra Dewa. Untuk yang hadir itu orang tua dan teman. Oke. Tapi keinginan kalian ini kan dari diri sendiri ya, bukan didorong oleh kawan atau keluarga ya?
Ya keinginan dari diri sendiri. Iya. Dan disupport tadi Pak, disupport dari kawan dan keluarga. Oh, Ayo dong disupport ikut, ya. ayo dong ikut. Oke. Bukan perwakilan kelas-kelas bukan ya? Bukan. Angkatan juga bukan. Bukan. Karena sistem angkatan atau pertemanan biasanya memperkuatkan kita untuk ikut kegiatan gitu. Dan dari Sinta sendiri mungkin dari selama 2 minggu gitu ya, apa yang Sinta dapat yang belum pernah Sinta temuin gitu selama ini? Yang belum saya temuin itu adalah biasanya kalau jalan itu kan yang biasa-biasa aja, terus kita dilatih dengan cara jalan yang baik, begitu. Terus berperilaku dengan baik kepada semua orang, bahkan menunjukkan kepada teman-teman cara perilaku yang baik ke semuanya, terus berpenampilan yang baik. Dan ini kan nanti akan ada kegiatan-kegiatan lainnya ya, akan kata tadi sudah akan ada agenda-agendanya yang termasuk ya pelatihan-pelatihan yang akan ditambah ya di kesempatan pagi ini. Apa saja yang akan mungkin jadi agenda kedepannya, mungkin dari harapan teman-teman nih kedepannya nih? Kalau dari harapan kedepannya Wak, kita kedepannya mungkin kita akan ada mengadakan lomba debat kawan-kawan ya. Itu kita semacam FGD Wak. Jadi nanti kita akan mengajak mahasiswa-mahasiswa aktif di STIA Bala Putra Dewa untuk mengikuti lomba debat ini, agar nanti kemungkinan nanti ada lomba debat di luar, kita bisa ada wakil yang emang benar-benar mumpuni di bidang itu. Oke, ada sering diundang untuk lomba-lomba seperti kata yang sendiri? Kalau yang senior belum Pak, baru mau pas angkatan kita ini. Oke, jadi lebih aktif lagi ya angkatannya. Iya. Terus pakai baju adat juga kemarin nggak? Untuk pemilihan nggak? Kalau untuk pemilihan kita dari sponsorship. Oh, ada yang dukung ya? Iya. Pakaiannya. Iya. Oke, ya. Mungkin untuk grand final kedepannya baru kita usahakan untuk memakai baju adat semua, biar lebih kelihatan kebudayaan Palembang di sini. Ya. Terus kalau ketika menang kemarin ada hadiah juga pasti. Iya ada. Itu menyemangati juga ya. Iya betul. Iya. Dan bukan hanya hadiah tapi mungkin kebanggaan tadi yang bisa dikatakan. Nah, kalau Dedek sendiri, kalau apalagi orang tua jauh ya. Terus ini kedepannya kan bisa menjadi tambah nilai untuk bisa dikatakan untuk lebih baik lagi kalau kita udah ikut kegiatan terus bekerja, dan itu kan menambah nilai kita ya, pengalamannya ya. Dan apa sih harapan dari Dedek untuk kedepannya nih? Harapan untuk Bujang Gadis ini. Harapan saya semoga Bujang Gadis ini makin maju, makin berkembang, dan nantinya bakalan banyak peminatnya. Dan saya harap juga Bujang Gadis ini nantinya akan menjalankan program kerja yang belum terlaksana. Ya. Dan saya harap juga untuk kedepannya, untuk tahun depan, angkatan selanjutnya bisa lebih meriah ya? Ya, lebih meriah dari angkatan kami. Ya, lebih baik lagi lah ya. Oke. Terus dari 10 tadi, ada baru 2 orang yang mewakili kampus untuk ikut Bujang Gadis atau apa yang keluar ya. Terus apa kendalanya kemarin di luar? Kalau kemarin kan katanya belum berhasil ya, kendalanya apa? Kalau untuk dari Ridwan Wak, sedikit shock lah, sedikit baru tahu gitu ya. Iya kaget, kayak masih banyak nih teman-teman dari kampus-kampus lain yang nggak kalah keren, nggak kalah cerdas, dari public speaking yang nggak kalah bagus. Jadi itu sebuah motivasi untuk Ridwan harus lebih kejar lagi, harus lebih baik lagi dari teman-teman kampus yang lain. Oke. Kalau Dedek kemarin pengalamannya? Ikut Dedeknya atau yang lain? Dedek ikut. Ya, yang bertemu dengan kampus-kampus lainnya? Iya, bertemu dengan kampus lain, dan di situ melihat potensi yang lain tuh kayak lebih wow gitu dibanding. Tapi tidak minder ya? Tidak. Karena sama kan, kita sama semua kita. Dan di situ juga juri juga agak kaget karena kampus kami belum terkenal, jadi mereka bertanya-tanya gitu kayak, STIA di mana sih gitu.
Iya STA. Sekarang STA yang macam-macam lah ya. Ada yang mereknya itu gitu lah kampusnya. Dan yang pastinya bisa menambah wawasan tadi. Kalau ikut bisa ketemu kampus-kampus lainnya. Ya. Oke, kalau Sinta sendiri kan ada kemungkinan untuk mewakili kampus nanti untuk lomba. Kalau biasanya kalau yang berbakat atau yang tadi persahabatan. Jadi juara-juaranya bisa ikut juga kan gitu. Kalau berbakatnya mungkin ada hubungan dengan pembinaan mahasiswa lain ya gitu. Atau ikut. Tapi nah ini kan akan untuk menjaring mahasiswa lain ya kan yang ke sekolah-sekolah enggak? Kalau untuk ke sekolah-sekolah belum diajak. Belum. Itu bisa agenda juga tuh. Iya, mungkin nanti kita atur untuk mempromosikan. Iya. Jadi dutanya kampus kan. Iya. Ya. Oke, untuk Sinta sendiri harapan untuk Bujang Gadis memang Bujang Gadis kampus ini? Harapan Sinta sendiri lebih banyak peminatnya untuk mengikuti Bujang Gadis kampus, khususnya kampus STA Bala Putra Dewa, dan jangan takut untuk maju ke depan, apapun halangannya itu kita harus bisa mencoba. Oke, jadi semuanya harus coba ya. Oke, terima kasih, kita sudah ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman dari Bujang Gadis kampus ya STA BPD 2024 ini bisa menjadi role model ya untuk mahasiswa lainnya ya, bukan hanya di kampusnya dan mahasiswa lain yang ada di kampus-kampus lainnya. Dan tentunya tetap berkarya apapun yang terjadi, tetap berprestasi insyaallah mudah-mudahan ya. Ya, nanti kita kapan-kapan kita undang lagi kalau misalnya ada kegiatan mungkin dari teman-teman ini yang buat acara tadi katanya mau buat lomba pidato atau apa. Apa-apa bisa kita ngobrolkan di perempat kembali nantinya. Ya. Makasih ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulu galau-galau. Kita sudah ngobrol-ngobrol bersama 3 orang luar biasa dan mereka ini mewakili dari mahasiswa-mahasiswinya kampusnya ya dalam kesempatan pagi hari ini ngobrol-ngobrol ya, dan keceriaan mereka ya biasalah senda gurau yang biasa anak kampus yang berkelakar dan juga penesan ya. Ya pastinya mereka menjadi role model untuk ya bisa dikatakan tadi dikatakan Ridwan bahwa ada perubahan. Selama ini mungkin masih mereka cuek, tapi sekarang sudah mulai untuk memahami menjadi mahasiswa yang baik di kampusnya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan tentunya di obrolan komunitas lainnya untuk yang kita ajak nantinya di kesempatan setiap harinya perempat RRI Palembang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selain ada obrolan Sriwijaya Siang yang akan kita mengangkat tentang Pilkada 2024 atau pra Pilkada nantinya dan apa dan bagaimana yang ada hubungan dengan budaya dan juga sejarah. Kita lanjut kembali dengan program acara selanjutnya. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi.